Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang naive Bayes ya. Yang kemarin kita sudah belajar tentang eh, apa sih naive Bayes itu dan ada satu contoh tentang perhitungan naive Bayes. Nah, kali ini kita langsung ke contoh ya, contoh satu kasus juga di naive Bayes. Gimana sih kita menentukan ya, ada satu data baru dengan algoritma naive Bayes, data ini masuk ke kelompok yang mana. Seperti itu. Jadi kita hari ini langsung belajar ke contohnya. Oke, ada data seperti ini ya teman-teman. Oke, ini tak besarin. Oke, jadi seperti ini. Ada satu contoh data seperti ini ya. Ini data mahasiswa. Oke, yang teman-teman kemarin pernah olah juga ya. Jadi ada data mahasiswa. Contohnya ada 15 mahasiswa untuk kita training ya. Data trainingnya ada 15 mahasiswa dan satu testing data mahasiswa. Nah, di sini kira-kira dia apa ya? Jadi di sini ada dua kelas ya, ada dua kategori. Dia lulusnya tepat waktu atau lulusnya telat ya. Bukan nggak lulus, tapi dengan telat atau tepat waktu. Seperti itu. Jadi kolomnya adalah kelasnya antara lain nanti ada jenis kelamin, ya, fieldnya ada jenis kelamin, status, jenis kelamin nanti ada laki-laki perempuan, statusnya dia bekerja atau sebagai mahasiswa ya, mahasiswa yang hanya kuliah atau mahasiswa sambil bekerja, kemudian statusnya sudah menikah atau belum, serta IPK-nya berapa. Nah, nanti dia diprediksi. Sebagai contoh datasetnya di sini kalau dengan data seperti ini ya, dia laki-laki, dia laki-laki, hanya mahasiswa aja, nggak bekerja, belum menikah, IPK-nya 3,17, dia tetap lulus tepat waktu. Ada juga yang lelaki, dia bekerja, belum menikah, 3,3 dia lulus tepat waktu. Ada yang laki-laki, bekerja, menikah, IPK-nya 2,5, dia lulusnya telat, tidak tepat waktu. Oke, dari sini kira-kira ada pertanyaan nih. Ada satu data baru, laki-laki, dia mahasiswa, belum menikah, IPK-nya 2,7. Kira-kira dia lulus tepat waktu atau enggak ya? Nah, data ini akan kita coba, kita simpulkan, kita keluarkan hasilnya dengan metode naive Bayes. Oke, yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oke, di sini kita langsung aja ya, karena naive Bayes mengandalkan probabilitas. Nah, jadi seperti ini. Yang pertama kita akan menghitung probabilitas kelasnya. Jadi di sini ada kelasnya ya, kelas tujuannya ya. Ada dua kelas, probabilitas terhadap tepat berapa, terhadap telat berapa. Yang lulus tepat waktu itu berapa? Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi yang lulus tepat di sini ada 8. Oke, kita coba pakai rumus ya. Pakai count if, pakai count if. Oke, kriterianya mana ini ya? Kriterianya jangan lupa dikunci. Terus kriterianya apa? Tepat. Ini ya. Oke, 8. Tinggal kita copy aja. Nah, ini tinggal kita ganti ya. Tadi kan tepat, ini ganti telat. Nah, ada 7. Totalnya 15. Oke, ada 15 ya, betul. Nah, semua totalnya ada 15. 15. Nah, selanjutnya adalah kita hitung probabilitasnya ya, kayak ya 8 per 15. 0,53. Yang satunya, yang telat itu adalah 7 per 15. Simbolnya seperti ini ya. Ini contoh datanya kalau sedikit. Jadi yang lulus tepat waktu itu ada probabilitasnya adalah 0,53. Kalau yang telat itu 0,46. Ini contoh dari data trainingnya. Selanjutnya kita lakukan pengujian terhadap data yang mau kita tes. Contoh, di sini ada laki-laki. Maka kita akan menghitung laki-laki yang tepat berapa, yang telat berapa, mahasiswa, mahasiswa yang tepat berapa, telat berapa, yang belum menikah ya, yang belum menikah yang tepat berapa, telat berapa. Hanya sesuai yang ini, 2,7 juga sama, 2,7 yang tepat berapa, telat berapa. Seperti itu. Oke, saya mulai dari yang laki-laki ya. Mulai dari yang laki-laki teman-teman. Yang telat berapa? Yang tepat ya, sorry. Laki-laki yang tepat berapa? Laki-laki tepat 1, 2, 3, 4, 5. Betul ya, laki-laki tepat 5. Sisanya telat, telat, telat. Oke, jadi di sini nanti 5, sini 3. Saya pakai rumus ya, teman-teman. Kita pakai rumus. Count if if s ya, count if s. Yang pertama telat tepatnya ini kita blok, jangan lupa di
kunci ya, nanti kopasnya biar mudah. Ini 4, kemudian range yang kedua adalah ini, kita kunci lagi dia eh, lagi lagi ya. Nah, 5 yang tepat, yang telat berapa ya, ini hari masih tepat ya, ini kita ganti telat, telat, sorry, telat. Nah, jadi 5 sama 3, 8 ya. Jadi ada 8 lagi-lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Oke, jadi probabilitasnya adalah yang laki-laki aja yang tepat 5/8 juga 3/8. Seperti ini. Gampang ya. Oke, kita lanjut dengan yang eh, mahasiswa ya. Yang mahasiswa sama, kita pakai rumus CONIF yang tepat telat tadi ya. Jangan lupa dikunci. Kemudian kriterianya tepat. Kemudian tes keduanya kita pakai data status, log ya. Jangan lupa dikunci juga. Kriterianya berarti ya mahasiswa. Oke, enter. 5. Mahasiswa yang tepat 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang sisanya mahasiswa yang telat 1, 2, 3. Oke. Harusnya ini 3 ya yang bawah. Kita copy, kita ganti tepat ke telat. Nah, 3. Sama ya teman-teman, ada 8 data. 5 dibagi 8. Ini probabilitasnya. Oke, sekarang kita lanjut ke yang belum. Ya, belum menikah yang tepat. Berarti sama dengan, sama ya, on if s. Range-nya yang pertama tepat telatnya. Apa kunci, P koma, tep, P koma. Yang selanjutnya adalah ini ya, pernikahan. Ini kita blok. Di sini eh, belum, belum. Ada 4. Terus kemudian yang telat berapa? Telat juga 4. Jadi sama, 50-50 ya. Jadi ini bagi 8, sama ini juga bagi 8. Oke, kemudian yang di sini adalah data angka. Teman-teman kalau ketemu data angka itu di sini ya, untuk model seperti ini, naik bias seperti ini, kita lebih mudah kita kategorikan seperti itu. Sebagai contoh, ini saya tambah satu kolom ya di sini. Oke, langsung fokus ke yang IPK. Jadi IPK 3,17 kita umpamakan ya, kita umpamakan kalau IPK lebih dari 3,0 ke atas itu IPK tinggi, kalau 3,0 ke bawah itu rendah. Nah, ini contoh jadi 2 kategori. Kalau teman-teman jadi 3 kategori juga diperbolehkan, silahkan. Nah, ini contoh ya, jadikan 2 ya. Jadi sama dengan if jika IPK ini lebih dari sama dengan 3, maka dia kategorinya IPK-nya tinggi. Oke. Kalau enggak, kalau kurang ya langsung aja, berarti rendah. Seperti itu. Ya, teman-teman bisa buat kategori yang lainnya, mungkin 3,5 sampai 4, atau 3,5 atau 3 sampai 4, kemudian 2 sampai berapa, silakan disesuaikan. Ini contohnya tak kasih contoh yang 2 kategori ya. Jadi 3 ke atas itu tinggi, 3 ke bawah itu rendah. Nah, seperti ini dia akan jadi kategori rendah sama tinggi. Termasuk sampai bawah ya. 2,7 akan kita gantikan ke rendah. Oke, jadi di sini yang dites bukan IPK 2,7-nya tapi rendahnya. Hasilnya sama sih sebenarnya, cuman di sini nanti lebih mudah. Oke, tepat ya, sama kayak tadi ya. Kita pakai on if s, range yang pertama kelulusan dikunci tepat. Kemudian yang selanjutnya adalah tinggi rendah ini ya, kita kunci ini. Yang kita cari adalah rendah.
Nah, rendah yang tepat ya, IPK rendah yang tepat nggak ada. Nah, kita coba yang telat ada berapa? Telat ada 6. Nah, jadi yang rendah ada berapa data? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 data ya. Berarti di sini sama ya. Sama dengan 0 bagi 6. Nah, dan juga ini 6 bagi 6, 1 ya. Oke, sekarang kita kalikan semua variabel, semua probabilitas kita kalikan ya, teman-teman. Jadi contohnya yang tepat, semua tepat-tepat kita kalikan. Probabilitas tepat, oke, dikali laki-laki yang tepat, dikali mahasiswa yang tepat, dikali belum menikah yang tepat, dikali IPK rendah yang tepat. Hasilnya 0, karena ada perkalian 0 sini ya. Nah, yang ini sama, sebenarnya tinggal kita copy ya ke bawah. Nah, ini 4, ini ya, telat, 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 telat. Nah, dari dua data ini, kita bisa menyimpulkan kira-kira yang maksimum, nilai tertinggi yang mana? Adalah nilai telat. Maka kesimpulan dari menggunakan data ini adalah data baru ini kita prediksi dia telat. Oke, seperti itu ya teman-teman cara menghitungnya. Nah, untuk selanjutnya silakan teman-teman uji coba testing menggunakan data lain ya, silakan dicari di Kaggle atau di tempat yang lain untuk melakukan simulasi naik bias, kurang lebih perhitungannya seperti ini dengan menggunakan data baru yang teman-teman dapat. Oke, sekian dari saya untuk pertemuan kali ini, untuk kegiatan perhitungan kali ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.